Halo sobat film, senang sekali hari ini bisa menyapa kalian lagi di channel Alur Cerita Film. Di video ini saya mau mencoba membahas film berjudul Geralt's Game, yang mana film ini merupakan cerita seru dan sedikit menebarkan. Tanpa membuang waktu, langsung aja kita ke ceritanya. Tapi sebelum itu, tidak lupa saya doakan kalian sehat selalu di tengah pandemi sekarang ini ya. Film ini diawali dengan memperlihatkan sepasang suami istri yang sedang bepergian untuk berlibur. Tidak ada siapapun di dalam perjalanan ini selain istri yang bernama Jess dan si suami yang bernama Geralt. Di tengah perjalanan mereka pun dikejutkan dengan seekor anjing yang ternyata sedang menikmati sebuah bangkai. Namun Geralt tidak mau ambil pusing dan ia pun kembali melanjutkan perjalanannya. Setelah berjam-jam di perjalanan, mereka pun tiba di sebuah villa yang sengaja disewa untuk beberapa hari. Untuk lokasinya sendiri, villa ini bisa dibilang sangatlah terpencil dan sangat jauh dari perkotaan. Baru saja tiba, Geralt pun dengan penuh semangat langsung mengajak Jess untuk cocok tanam saat itu juga. Bahkan mereka pergi ke kamar tidur dengan keadaan pintu rumah yang belum ditutup. Setelah semuanya telah dipersiapkan, Geralt langsung memborgol tangan Jess di kasur sebagai bentuk permainan yang sudah ia rencanakan bersama istrinya. Namun tiba-tiba si suami malah merasakan nyeri luar biasa di bagian dada sebelah kirinya. Sudah jelas ini adalah malapetaka untuk Jess sendiri, dikarenakan suaminya malah tewas akibat serangan jantung secara mendadak. Apalagi Jess tidak bisa berbuat banyak dengan keadaan tangan yang diborgol keduanya. Dengan kata lain, semua penderitaan Jess akan bermula dari detik ini dan di tempat ini. Ditambah lagi terlihat gumpalan darah yang mulai berceceran yang keluar dari mulut suaminya. Jujur aja kalau posisinya seperti ini, yang bisa dilakukan oleh Jess hanyalah berteriak sekuat-kuatnya. Waktu demi waktu yang telah berlalu kini telah berganti menjadi sore hari. Dengan posisi handphone yang sulit dijangkau, tentu saja Jess tidak mungkin bisa untuk meraihnya. Gawatnya lagi, hari sebentar lagi akan menjadi malam, yang dimana akan mempersulit keadaan Jess saat itu. Lalu dari pintu kamar terlihat sebuah bayangan yang kemudian muncullah seekor anjing, yang sebelumnya anjing inilah yang mereka lihat dalam perjalanan. Kemudian si anjing ini malah menjelati gumpalan darah milik suaminya dan mencabik mayatnya di depan mata Jess sendiri. Dalam situasi seperti ini tidak ada banyak hal yang bisa dilakukan Jess kecuali mencoba untuk menakut-nakuti si anjing tersebut. Sampai suatu ketika Geralt secara tiba-tiba mulai sadarkan diri dan beranjak dari lantai. Hanya saja hal itu ternyata tidaklah nyata, melainkan cuma halusinasi liar yang ada di kepala Jess. Situasi ini pun menjadi lebih buruk bagi Jess dalam kesendirian yang sunyi dan tertekan secara psikologi. Mau tidak mau Jess mulai mencoba untuk meraih handphone yang ada di sebelahnya, tapi tetap saja seberapapun usaha yang dikeluarkannya, ujung-ujungnya handphone tersebut tidak tersentuh sedikit pun. Lalu Jess yang merasa haus mulai mencoba meraih segelas air yang berada di atasnya. Akan tetapi baru saja gelas itu dipegang mulutnya, Jess tak mampu untuk menjangkau gelas tersebut. Dan mau tak mau segelas air yang segar itu harus ia letakkan lagi di sana. Singkat cerita, berjam-jam sudah dilewati oleh Jess dengan keadaan tidak berubah sedari awal. Satu-satunya hal yang bisa diperiksa oleh Jess hanyalah papan kayu yang berada di atasnya, dan benar saja di bagian kiri papan itu terdapat sebuah kartu yang berhasil diraba olehnya. Seketika itu pun ia menepuk kartu itu secara perlahan sampai membentuk sebuah sedotan. Untung saja kali ini ide cemerlangnya membuahkan hasil dan ia langsung menikmati segelas air itu tanpa ragu sedikit pun. Ya lumayanlah buat melegakan tenggorokan. Segelas air saat itu jauh lebih penting daripada semangkuk makanan. Jess yang tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini langsung menyisahkannya untuk diminum pada lain waktu. Sedangkan untuk menghemat tenaganya, ia pun sengaja tidur di kasur itu dalam kondisi kedua tangan yang masih diborgol. Ketika sudah terbangun, Jess pun langsung berteriak dikarenakan peredaran darah yang ada di pergelangan tangannya sama sekali tidak berjalan dengan baik. Bahkan tangannya terlihat mulai membengkak dan juga membiru dalam waktu satu malam. Di sisi lain, si anjing masih di dalam kamar dan jasad suaminya mulai dikerubungi oleh lalat-lalat. Hampir 12 jam Jess tersiksa seperti ini dan mau gak mau ia mulai meminum sedikit air dari gelas yang disimpannya.
Tidak ada pertolongan, tidak ada harapan, dan juga tidak ada kepastian. Jess pun mulai merencanakan sebuah ide yang tak bisa dipastikan bisa berhasil atau tidak. Tapi yang jelasnya tidak ada waktu lagi bagi Jess untuk terus menghabiskan hari-hari yang buruk seperti ini. Tubuhnya sendiri semakin lama terasa semakin lemas, yang dimana sangat mungkin untuk mengurangi daya fokus berpikirnya. Dengan kondisi tangan yang terus membengkak dan juga membiru, Jess nekat untuk membuang sisa air dari gelas yang ia punya. Kemudian ia pun sengaja memecahkan gelas tersebut sampai menjadi potongan beling, dan mau nggak mau beling tersebut ia tancapkan ke papan kayu. Hebatnya, ia langsung menggoreskan pergelangan tangannya ke beling tersebut agar membuat darahnya tidak tersumbat dan membeku. Ya, bisa dibayangkan aja kayak gimana rasanya kulit setipis itu digoreskan ke potongan beling yang begitu tajam. Tidak sampai di situ, kondisi tangan yang telah dipenuhi oleh darah langsung dimanfaatkan olehnya untuk meloloskan tangannya dari ikatan borgol. Dengan kata lain, darah segar yang mengucur itu juga sengaja digunakan oleh Jess sebagai pelicin untuk meloloskan diri. Kali ini hanya tangan kirinya yang masih terborgol, dan ia pun langsung mendorong kasut tersebut untuk mendekati sebuah meja. Sudah dipastikan ia bertujuan untuk menggapai handphone yang ada di sebelahnya menggunakan jari-jari dari kakinya. Namun sialnya, handphone yang ada di tangannya itu malah sudah kehabisan baterai, dan tanpa buang waktu ia kembali menggeser kasur itu dan berusaha untuk menggapai kunci borgol yang diletakkan oleh suaminya. Momen paling menegangkan ini janganlah sampai kunci itu terjatuh atau terpental dari jangkauannya. Ternyata usaha yang ia lakukan akhirnya membuahkan hasil sampai membuat borgol itu terlepas. Hal pertama yang dilakukan oleh Jess saat terlepas dari borgol adalah meminum air keran dan juga membilas tangannya yang sudah dipenuhi darah. Lalu darah yang terus mengucur dari tangannya itu mulai diperban serapi-rapinya. Tapi lagi-lagi saat ia baru saja melihat kunci mobil, Jess malah pingsan secara tiba-tiba. Saat terbangun, hari pun telah menjadi malam dan ia melihat jasad suaminya yang sudah tidak terbentuk. Dengan keyakinan yang begitu kuat, ia pun langsung mengambil kunci mobil dan pergi dari tempat yang mengerikan itu. Namun sialnya, Jess yang sudah terlalu lemas membuat dirinya sulit untuk menyetir. Dan pada akhirnya ia pun harus menabrak sebuah pohon lalu mengalami benturan yang cukup keras. Tapi beruntungnya ada penghuni sebuah rumah yang menyadari suara benturan itu. Alhasil penghuni itu pun beranjak keluar untuk menolong Jess yang sudah sekarat. Singkat cerita, Jess dibawa ke rumah sakit dan mengalami trauma yang cukup serius. Kemudian setelah beberapa bulan ia berhasil pulih dengan normal dan menulis seluruh kisahnya ke dalam sebuah buku. Walaupun ia harus sendirian tanpa seorang pendamping, tapi ia tetap bahagia menjalani kehidupannya. Pada kesimpulannya, film ini mengajarkan kita untuk jangan bertele-tele dalam melakukan sesuatu. Bisa saja dari tindakan yang bodoh menyebabkan kita dalam bahaya yang tidak kita duga. Baiklah sobat film, sampai di sini aja tugas saya membahas film ini. Jika kamu terhibur, silakan berbagi ke sahabat dekat. Oke, sampai ketemu di video berikutnya ya.